Diklat PTP. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi pada sesi ini adalah kita akan diskusi. Mungkin Bapak Ibu sudah mempelajari modul, mengerjakan kuis, dan bahkan sudah mulai mengerjakan tugas-tugasnya yang akan dikumpulkan nanti paling lambat tanggal 9 Juni. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami garis bawahi di sini. Jadi dalam studi kelayakan pengembangan teknologi pembelajaran itu adalah kawasannya atau bidangnya adalah ada 3 ya. Jadi yang pertama studi kelayakan media pembelajaran, yaitu mulai dari media sederhana, media audio, media video, multimedia sampai pada hypermedia. Terus yang kedua adalah studi kelayakan pengembangan model pembelajaran ya, baik model pembelajaran mikro sampai pada model pembelajaran makro ya, model pembelajaran yang kompleks seperti dari analisis kebutuhan ya, dari ada analisis kebutuhan yang mikro, level mata pelajaran, mungkin level kelas, level sekolah sampai pada level nasional. Demikian juga studi kelayakan. Jadi ada model pembelajaran level mikro, meso sampai pada level makro yang tingkatnya nasional. Terus yang ketiga adalah studi kelayakan pada pengembangan aplikasi ya. Aplikasi e-pembelajaran. Ini ya. Jadi aplikasi baik berbagai berbagai device-nya, berbagai tool-nya ya. Ada mungkin menggunakan mobile, menggunakan berbagai perangkat yang lain. Terus yang berikutnya adalah ada studi kelayakan pengembangan model pembelajaran kompleks atau inovasi pembelajaran. Ini adalah pada yang pertama. Terus yang kedua untuk tugas PTP itu ada studi kelayakan yang berkaitan dengan penerapan atau pemanfaatan. Yaitu ada 4 ya, yaitu yang pertama studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran. Ya. Dari tadi media sederhana sampai pada hypermedia. Terus yang kedua adalah studi kelayakan dalam rangka penerapan model pembelajaran. Ya. Terus yang ketiga, studi kelayakan dalam rangka penerapan e-pembelajaran atau aplikasi e-pembelajaran. Terus berikutnya adalah studi kelayakan dalam rangka penerapan model pembelajaran kompleks atau penerapan inovasi pembelajaran. Jadi kami ulang Bapak Ibu, jadi ada 2 ya, ada 2 kegiatan studi kelayakan yang harus dilakukan oleh PTP, yaitu yang pertama berkaitan dengan pengembangan teknologi pembelajaran, yaitu ada 3 tadi, studi kelayakan media, studi kelayakan model, studi kelayakan aplikasi. Terus yang kedua ini adalah studi kelayakan pada unsur ya, unsur penerapan atau unsur implementasi, yaitu ada 4 ya. Yaitu yang pertama studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran, yang kedua studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan hypermedia, terus yang ketiga studi kelayakan dalam rangka penerapan ya, model pembelajaran, terus yang keempat adalah studi kelayakan dalam rangka penerapan aplikasi e-pembelajaran. Jadi kira-kira demikian Bapak Ibu sebagai pengantar awal. Mudah-mudahan ya di sesi berikutnya ini akan kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu bisa sharing, bisa berbagi pengalaman ya. Jadi tidak hanya sekedar bertanya jawab, tapi adalah sharing pengalaman. Saya yakin Bapak Ibu pernah melakukan studi kelayakan sesuai dengan tugas instansi masing-masing atau sesuai dengan tugas jenjang jabatan PTP Bapak Ibu sekalian. Baik, oke Bapak Ibu, kita barangkali ada yang ingin diskusi, ingin sharing terlebih dahulu mungkin. Kami silahkan, mungkin kami tunjuk ya, mungkin saya panggil Bu Nova Sulasmianti ya. Silahkan mungkin
Ada pertanyaan, mungkin pengalaman atau berbagi cerita tentang pelaksanaan studi kelayakan yang pernah dilakukan. Kami silakan Bu Nova. Hidup? Ininya belum dihidupin? Sudah Mas. Oke. Makasih Pak Bambang. Saya sebenarnya kalau di sini bagi cerita belum bisa karena belum pernah melakukan. Jadi yang di sini mau bertanya nih Pak. Iya. Terkait tugas di kelayakan itu kan ada 3, buat desainnya, buat instrumen. Nah, di modul yang saya baca itu kelihatannya belum ada petunjuk jelasnya desainnya mau dalam bentuk apa gitu. Instrumennya juga instrumennya nanti kapan sih bisa ya kita kembangkan. Kalau desain Pak itu yang masih sangat membingungkan, desainnya mau dalam bentuk apa, apakah nanti dalam bentuk flowchart atau ada laporannya gimana, mungkin itu mohon penjelasan dulu dari Bapak. Ini ada teman mau nanya juga Pak. Ya silakan Ibu. Ya. Pak Bambang, ini Bu Yulia Pak. Iya. Ya, saya sempat baca di Permenpan yang nomor 28 itu ada 2 studi kelayakan yang dilakukan di setelah analisis, kemudian ada di bagian implementasi atau penerapan itu ada juga. Saya lihat ada perbedaan jenjang pelaksananya di jabatan di awal itu dilakukan oleh Madya dan Muda. Sementara di implementasi itu dilakukan oleh Pertama dan Muda juga Madya gitu Pak. Nah untuk penugasan ini apakah dibedakan juga antara jenjang jabatan yang kita miliki sekarang dengan pilihan pelaksanaan untuk tugas iklan ini Pak? Terima kasih Pak Bambang. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama dari Bu Nova ya, di bagaimana menyusun rancangan atau menyusun desain studi kelayakan. Di rancangan desain atau studi kelayakan ini mungkin sama kalau Bapak Ibu memilih misalnya menggunakan metode riset, berarti adalah rancangannya ini adalah berupa suatu proposal penelitian. Jadi apa latar belakangnya, apa masalahnya, terus siapa populasinya, siapa respondennya, terus bentuk instrumennya seperti apa, itu sama ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan metode atau bentuk studi kelayakannya dengan menggunakan metode riset. Tapi lain sekali kalau Bapak Ibu menggunakan studi kelayakannya mungkin dalam bentuk bentuk workshopnya atau bentuk lokakarya. Dan mungkin kan bentuk kegiatannya adalah dalam bentuk FGD, jadi Focus Group Discussion. Itu mungkin langsung aja, mungkin kalau bentuknya FGD kan masing-masing yang diundang akan mewakili masing-masing aspek ya, komponennya. Misalnya yang diundang dari ahli materi dari perguruan tinggi, ya mereka akan bicara berkaitan dengan konten. Terus yang diundang dari ahli media, ya mungkin akan berikan penjelasan berkaitan dengan karakteristik media. Mungkin yang diundang ada guru SD, SMP, dan sebagainya. Dan mereka akan menceritakan pengalamannya dalam menggunakan berbagai media itu. Jadi ini adalah nanti akan berkaitan dengan rancangan ini, akan merancang apa? Merancang instrumennya seperti siapa, populasinya siapa, terus nanti media pengolah datanya seperti apa, dan sebagainya. Terus yang kedua dari Bu siapa tadi? Dari LPP Jambi ya. Ya, itu adalah di Permenpan PTP yang baru, di studi kelayakan itu ada di 2 unsur. Yang pertama pada unsur analisis dan pengkajian. Yaitu ada butir kegiatannya adalah studi kelayakan. Nah, studi kelayakan di sini adalah dibedakan perannya. Yaitu yang berperan adalah sebagai koordinator atau ketua tim, ini adalah PTP Madya. Sedangkan anggotanya adalah anggota tim adalah dari PTP Muda. Mengapa ini merupakan tugas PTP Madya? Ini adalah studi kelayakan dalam rangka pengembangan ya, sehingga memiliki tingkat kesulitan yang kompleks.
Maka tugas dari koordinator atau ketua tim itu adalah tadi menyusun desainnya, menyusun rancangannya, menyusun instrumennya, terus memberikan petunjuk bagaimana pengumpulan data dan sebagainya sampai memfinalkan laporan. Sedangkan PTP muda atau mungkin ada PTP pertama itu adalah membantu dalam rangka pengumpulan data atau informasi, misalnya menyebarkan kuesioner, melakukan wawancara, mengolah data dan sebagainya, itu bisa dilakukan oleh PTP muda ini. Terus yang kedua, studi kelayakan pada unsur kegiatan penerapan atau pemanfaatan dalam rangka implementasi. Di sini sudah jelas dibedakan untuk masing-masing jenjang sesuai dengan output kegiatannya masing-masing. Suatu contoh misalnya PTP pertama adalah hanya boleh melakukan studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran. Ini khusus untuk PTP pertama. Untuk PTP muda adalah melakukan studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan hypermedia. Ini karena fokus kegiatan PTP muda adalah pada pengembangan hypermedia. Sedangkan PTP Madya adalah melakukan studi kelayakan dalam rangka penerapan model pembelajaran atau penerapan aplikasi pembelajaran. Ini untuk PTP Madya. Sedangkan PTP utama nanti adalah melakukan studi kelayakan dalam rangka penerapan inovasi pembelajaran atau model pembelajaran yang kompleks. Jadi ada dua Bapak Ibu ya. Ya, ada unsur pengkajian, analisis dan pengajian. Yang kedua adalah pada unsur penerapan atau pemanfaatan. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Nova. Ya, kita lanjut yang lain mungkin. Ada dari atau mungkin yang pertama Bu Diana dari Lampung. Ya. Bisa berbagi atau mungkin ada hal yang bisa didiskusikan. Silakan. Ya silakan Bu Diana. Ya. Oh nggak masuk suaranya. Nggak masuk suaranya Ibu. Coba nggak perlu pakai headphone kali. Langsung aja coba Bu. Nah, ini jelas Bu, jelas Bu. Silakan Bu. Baik, silakan Bu. Silakan Bu Diana ya. Suaranya terdengar Mas Arif? Iya, suara terdengar. Baik. Oh ya, gini Pak Bambang, tadi kan menurut Pak Bambang ada pemanfaatan dan penerapan model ya Pak ya. Itu dua unsur yang berbeda ya Pak ya. Iya. Nah kalau kami yang sedang kami lakukan di Lampung ini, kita coba untuk penerapan model pembelajaran dengan menggabungkan pemanfaatan hipermedia Pak. Itu gimana Pak? Entah masuk ke dalam butir yang mana ya Pak ya? Jadi baik Bu Diana, jadi ada dua istilah Bapak Ibu yang di dalam Permenpan ya. Kalau dalam rangka pemanfaatan media itu menggunakan istilahnya adalah pemanfaatan. Nah medianya itu adalah ada media pembelajaran, terus yang kedua adalah ada hypermedia. Maka masuk kategori pada pemanfaatan studi kelayakan pemanfaatan hypermedia. Ini adalah khusus untuk PTP muda. Nah untuk model dan aplikasi tidak menggunakan pemanfaatan tapi menggunakan penerapan. Bukan memanfaatkan tapi menerapkan aplikasi atau menerapkan model. Gitu Bu Diana. Jadi itu termasuk untuk yang mana ya Pak ya? Untuk hypermedia itu adalah bisa dilakukan oleh ya PTP muda atau PTP Madya. Kalau PTP Madya bisa melakukan kegiatan yang ada satu jenjang di bawahnya kan.
Tapi sebenarnya bisa dilakukan pula untuk studi kelayakan hypermedia ini oleh PTP pertama, tetapi hanya memperoleh nilai tadi, menilai 80% dari nilai angka kredit. Di Bapak Ibu prinsipnya untuk murangka kredit kan bisa dilakukan satu jenjang di bawahnya atau satu jenjang di atasnya dengan kategori nilai yang berbeda. Kalau di atasnya memperoleh 100%, kalau di bawahnya hanya memperoleh 80%. Kira-kira demikian, Bu. Gini Pak, saya mungkin bisa kasih contoh langsung ya Pak ya, yang sedang kami lakukan. Itu studi kelayakan penerapan model pembelajaran flipped classroom dengan memanfaatkan portal rumah belajar dan virtual lab BPM-PK gitu Pak. Itu jadi bisa tapi itu kami lakukan dalam tim, itu boleh nggak ya Pak ya? Ya, baik Ibu. Jadi yang pertama, jadi kalau sebenarnya ada dua hal ya. Yang flipped classroom ini adalah kategorinya adalah pada model pembelajaran. Terus bisa juga digabungkan dengan medianya tadi ya. Jadi medianya adalah menggunakan aplikasi atau menggunakan portal rumah belajar, yaitu adalah pada fitur laboratorium maya atau mungkin ada fitur-fitur yang beda Pak. Di rumah belajar kita hanya menggunakan sumbernya aja Pak, ambil video. Sementara untuk fitur virtual lab-nya kita menggunakan virtual lab balai multimedia yang bisa diakses di handphone, Pak. Oh, yang pakai yang diproduksi Semarang ya? Ya, silakan saja Bapak Ibu ya. Yang penting ya, ini kan baru studi kelayakan kan? Kalau ini sudah studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan ya. Ya. Silakan saja Ibu ya. Bisa silakan ya. Nah, tinggal mungkin Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pertimbangkan adalah sasarannya. Kalau ini kan dalam rangka lokasi ya, di pemilihan sasaran, pemilihan tempat, terus dan sebagainya itu yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan dengan baiknya. Ini kira-kira menggunakan tadi misalnya laboratorium V-Lab ya, mobile ya, kira-kira untuk jenjang pendidikan apa? Mungkin untuk SMA ya. SMA Pak, di mata pelajaran fisika Pak. Iya. Ya bagus Bu, bisa itunya. Silakan ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Baik, makasih Bu Diana ya. Baik, ada yang lain mungkin saya panggil Pak Indrawan dari. Silakan Pak Indrawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Indrawan. Terima kasih Pak Ya. Terima kasih Pak dalam beri kesempatan ini. Kita dulu pernah melakukan studi ini untuk implementasi pendidikan jarak jauh itu Pak. Terutama menggunakan aplikasi e-learning. Ketika Sumatera Selatan itu kabut total itu Pak. Di situ kita melakukan studi-studi kelayakan pemilihan aplikasi mana yang cocok, yang kemudian mendukung pendidikan yang jaringan itu. Jadi kita dulu bersama salah seorang PTP, saya calon PTP Pak, kemudian PTP yang sudah itu Ayu berserta satu lagi Pak Leki. Jadi mungkin sekarang kita mencoba untuk studi kelayakan yang di sekolah olahraga Pak. Studi olahraga sekarang ini sekolah olahraga yang kita teliti di sini dapat tugas bagaimana implementasi untuk aplikasi apa yang cocok dan teknologi apa yang akan kita rancang di sana. Karena siswa-siswa satu sisi sekolah itu siswa belajar akademik, yang kedua mereka harus berprestasi di bidang olahraga. Nah, mereka itu yang terutama ketika sedang turnamen pelajaran tinggal. Nah, itu kendala-kendala yang kita coba sekarang untuk mengatasi. Mungkin itu nanti akan kita coba dari tim akan mengembangkan sebuah sistem untuk pembelajaran bagi mereka yang sedang
pembelajaran seperti itu, Pak. Itu mungkin gambaran dikit yang akan kita kembangkan dan merupakan tugas juga dari yang Bapak berikan. Baik, Pak Indrawan ya. Jadi untuk rencana Pak Indrawan mungkin ya di studi kelayakan untuk model pembelajaran untuk SMA olahraga atau SMK olahraga yang dikelola ini dikelola oleh Direktorat PKLK ya. Jadi kami pernah berkunjung juga di di sekolah olahraga di Lampung itu ada setiap provinsi ada ya. Nah itu kami silakan mungkin ya itu bisa menggunakan kalau kami nawarkan ya bisa menggunakan kelas maya dari fitur rumah belajar Pak Indrawan. Kami silakan ya untuk melayani tadi ya melayani anak-anak yang sedang turnamen, sedang sedang lomba dan sebagainya yang sedang belajar di sekolah olahraga itu adalah bisa menggunakan kalau kami di Pusteka menawarkan adalah kelas maya fitur kelas maya di rumah belajar itu mungkin bisa digunakan mungkin kalau asumsi saya itu adalah cocok ya. Jadi contoh misalnya permasalahan yang pertama di sekolah olahraga sehari-hari mereka ya mungkin dari jam 6 sampai jam 8 kan mereka olahraga ya baru masuk ke kelas biasa. Setelah itu nanti mungkin kelas biasa sampai jam 1 kan. Setelah itu mungkin jam 4 sampai malam harus olahraga lagi sehingga jam belajar efektif di kelas pun akan berkurang. Maka salah satu alternatif solusi adalah menerapkan model pembelajaran kelas maya untuk mengganti mata pelajaran atau jam-jam pelajaran yang kurang. Jadi kami silakan mungkin nanti dilihat ya Bapak Ibu lihat aspek-aspeknya, aspek kemudahannya, terus aspek biayanya, apa teknologi yang digunakan, apa menggunakan smartphone, apa menggunakan Android dan sebagainya. Terus kira-kira bagaimana implementasinya mungkin itu yang Bapak Ibu kembangkan. Jadi dari sisi teknologi sangat-sangat memungkinkan. Dari segi sasaran sangat-sangat membutuhkan. Jadi kami tunggu Pak Indrawan di kelanjutan dari studi ini. Baik, terima kasih Pak Indrawan. Terima kasih Pak. Ya. Kita lanjut ke Pak Ujan di P4TK BMTI Bandung ya. Silakan. Silakan Pak Ujan.